si nenek ini tiba-tiba langsung memukul pria yang Hai semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi bersama aku Shelly, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Jangan lupa nih teman-teman, sebelum dimulai di subscribe terlebih dahulu. Nah, di episode Kritis kali ini seperti biasa aku akan membawakan cerita horor. Namun kali ini aku akan membawakan urban legend dari negara Cina, yaitu Bus 375. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Kejadian ini bermula pada tanggal 14 November 1995, tepatnya itu di Peking, Cina. Nah, jadi bus 375 ini merupakan bus paling terakhir, jadi yang paling malam nih, yang akan berangkat dari terminal Yanmingyan menuju terminal Xiangshan. Nah, jadi bus itu saat itu diisi oleh seorang supir pria dan satu orang asisten supir atau kondektur seorang wanita. Nah, jadi seperti biasa nih, busnya itu berhenti di terminal-terminal dan berhentilah di gerbang selatan. Lalu naiklah 4 orang penumpang. Nah, jadi 4 orang penumpang ini terdiri dari sepasang anak muda. Jadi sepasang ini duduk di belakang supir. Kemudian naik lagi wanita tua atau bisa dibilang nenek-nenek dan seorang pemuda. Jadi si nenek dan seorang pemuda ini duduknya itu di dekat pintu. Nah, karena ini juga daerah terpencil, kemudian busnya juga udah malam lah ya, mungkin orang-orang udah pada capek. Jadi di bus itu sunyi banget. Mereka cuma ya kayak duduk-duduk aja sambil, jadi kayak kedengaran banget deh suara dari luar, anginnya semuanya kedengaran. Hingga pada suatu ketika nih, jadi si supir ini tiba-tiba berhenti karena melihat ada kayak 2 sosok bayangan yang melambai-lambaikan tangan minta bus ini untuk berhenti. Dan supir pun berhenti, lalu ternyata bukan 2 bayangan yang dilihat oleh supir itu, ternyata ada 3 orang pria. Jadi 3 pria ini merupakan pria tua dan ada 1 orang yang dibopong oleh temannya kiri kanan. Kemudian keadaan wajah mereka juga kayak udah capek banget, lemas, lesu, dan pucat. Tapi yang membuat para penumpang lain itu ketakutan, mereka itu memakai baju tradisional Cina dan yang kesannya itu horor banget. Apalagi mereka itu menunduk aja. Jadi pucat dan menunduk, tidak melihat kiri kanan, sehingga penumpang lain merasa kayak takut lah ya. Nah, kemudian kondektur wanita yang mengetahui hal ini berusaha untuk menenangkan penumpang lainnya dengan berkata kepada mereka, kalian jangan takut, mungkin mereka ini sedang mabuk sehingga lupa untuk mengganti baju mereka. Nah, penumpang lain merasa lebih lega, tapi tidak dengan si wanita tua, yaitu si nenek-nenek yang duduk di dekat pintu itu. Jadi si nenek itu selalu memperhatikan 3 orang pria tersebut. Nah, kemudian nih seperti biasa busnya jalan lagi melewati 3-4 terminal. Dan kemudian turunlah sepasang anak muda yang duduk di belakang supir tadi. Nah, kemudian lanjut lagi jalan. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan si nenek ini tiba-tiba langsung memukul pria yang ada di depannya. Jadi seorang pemuda tadi yang duduk di depannya. Kemudian nenek ini tuh marah-marah. Si nenek ini ngomong, kamu itu nyolong dompet saya ya, ayo cepet balikin. Nah, si pemuda ini heran dong, dia merasa dia itu nggak maling ataupun ngambil dompet si nenek ini. Lalu si pemuda ini ngomong, kamu nenek-nenek, kamu jangan sembarangan nuduh ya, saya itu nggak ngambil. Tapi si nenek ini yakin banget dan bersikeras
bahwa si pemuda ini mengambil dompetnya. Lalu si nenek ini ngomong, ya udah, kalau memang kamu nggak ngambil, ayo kita selesaikan di kantor polisi biar kamu ngaku. Nah, kemudian si pemuda ini ngomong, oke, ayo, siapa takut, ayo kita ke kantor polisi. Nah, kemudian si nenek dan pemuda itu turun dari bus. Dan ketika turun dari bus, kemudian bus sudah mulai menghilang, menjauh. Dan si nenek tarik nafas yang sangat, nafasnya kayak lega begitu ya. Kemudian si pria ini masih emosi banget lah ya, pemuda ini, ayo kita ke kantor polisi. Mana polisinya? Mana kantor polisinya? Dan kemudian si nenek ini ngomong, enggak, kita tidak akan ke kantor polisi. Kemudian si nenek ini berkata kepada pemuda tersebut, aku menyelamatkanmu. Hah? Menyelamatkanku? Apa maksudnya? Pemuda ini heran dong. Kemudian si nenek bercerita bahwa ternyata 3 orang pria ini semenjak naik itu neneknya udah memperhatikan, dan pada saat itu tiba-tiba angin bertiup kencang dan tidak sengaja menerbangkan pakaian dari 3 pria tersebut. Dan nenek itu terkejut karena ternyata yang dia lihat adalah 3 pria tersebut tidak memiliki kaki alias mengambang alias hantu. Nah, pria tersebut yang mendengar hal itu juga kaget, tidak bisa berkata-kata. Dan akhirnya pria ini bersama nenek sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Nah, sesampainya di sana, polisi tidak percaya dengan apa yang mereka sampaikan. Dan keesokan harinya, ternyata bus 375 tidak melakukan laporan ke stasiun dan dinyatakan hilang. Kemudian polisi mencari ke semua tempat, namun polisi tidak menemukan jejak dari bus tersebut. Hingga 2 hari kemudian, bus 375 ini ditemukan tenggelam di Waduk Miyun. Jadi, waduk ini tuh letaknya 100 km dari tempat tujuan bus berhenti. Nah, ketika ditemukan, polisi menemukan bahwa supir dan juga asisten supir yang wanita dan 1 orang pria yang tidak dikenal identitasnya telah membusuk. Lalu yang menjadi misterinya adalah yang pertama, banyak yang bilang mungkin bus 375 ini kehabisan bahan bakar atau bensin saat melakukan perjalanan ke terminal tujuannya. Nah, kemudian polisi mengecek tangki bensin dari bus 375 dan ternyata yang polisi temukan adalah, kalian tahu, jadi tangki itu bukan berisi bensin, namun kalian tahu apa? Berisi darah. Jadi penuh dengan darah. Kemudian yang kedua adalah, nah, jadi kan mereka setelah 2 hari bus ini baru ditemukan oleh polisi. Kemudian pihak otopsi ini mengatakan bahwa mayat dari 3 orang ini kenapa bisa membusuk dengan cepat. Padahal tidak ada campur tangan dari apapun yang bisa membuat proses pembusukan mayat ini begitu cepat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah, jadi polisi sempat mengecek semua CCTV yang mengarah ke Waduk Miyun. Dan anehnya nih, polisi tidak menemukan sedikit pun di CCTV jejak dari bus 375 yang menuju ke Waduk Miyun tersebut. Ya teman-teman, cukup sekian ya cerita dari Kritis kali ini. Nah, bagi teman-teman sekalian, pernah nggak kalian itu mengalami hal-hal mistis saat kalian duduk ataupun melakukan perjalanan pulang dengan bus? Nah, bagi kalian yang pernah, kalian boleh share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan sebelum kita mengakhiri episode Kritis kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk bantu di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan sampai jumpa di episode Kritis yang berikutnya. Dah.